Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Kang Asik, sahabat YouTuber pemula. Bagaimana teman-teman? Semua sehat ya? Alhamdulillah kalau sehat. Dan tentunya masih bersama channel Kang Asik. Ya sudah, apapun masalahnya, asikin saja. Baiklah, pada kesempatan ini teman-teman, Kang Asik akan menyampaikan beberapa pengalaman terutama untuk YouTuber pemula yang akan memulai sekali menjadi YouTuber, karena sering dipertanyakan juga bahwa apa sih alat yang dipergunakan itu. Dan pada kesempatan ini saya akan sampaikan kepada teman-teman, di depan saya ini yang bulat ini adalah lampu nih untuk lighting, untuk pencahayaan, dengan kakinya pakai tripod seperti ini teman-teman. Maksudnya nanti akan saya sampaikan apa efektif dan efisiennya daripada lampu ini. Kemudian ini kamera DSLR teman-teman ya, dan kemudian ini adalah HP biasa ya, nggak aneh kalau HP ya. Dan ini adalah gimbal yang saya sering pakai dan bermanfaat sekali, tapi ini murah meriah teman-teman. Dan justru saya sering menggunakan ini ketimbang tripod-tripod yang dipakai kamera ini, untuk stand kamera ini, ataupun tripod lampu ini juga sebetulnya bisa dipakai untuk stand kamera. Dan ini adalah tempat chargeran HP, dan ini adalah tempat chargeran kamera ini sendiri. Sebentar. Jadi untuk kamera itu teman-teman jadi menggunakan baterai ini, jadi baterai biasa ya, baterai kecil. Tapi saya ini yang beli yang bisa dicas kembali. Masalahnya sebelum saya beli yang baterai seperti ini mahal sekali, paling bisa dipakai ketika ngambil gambar itu 2 kali pakai juga sudah habis. Maka inilah ada kelebihan dan kekurangannya. Dan belum lagi kalau misalnya setelah dipakai itu harus dicasnya kurang lebih 1 jam baru bagus. Kalau kurang 1 jam ya cepat habis juga ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau beli seperti ini banyak ya di rekening bersama, dan ini sangat murah sekali. Saya beli di bawah 150.000 yang ini, dan mereknya saya bingung, nggak usah diomongkan karena saya nanti jadi iklan. Dan ini recharge baterai, jadi baterai yang bisa dicas juga ada lah, murah ya. Ini sekitar 60.000 satunya, jadi kali 4 sekitar 2,5 ya. Jadi makanya kenapa ingin saya sampaikan sama teman-teman. Oke, ini sudah jelas karena memang kamera peruntukannya ini sangat bagus sekali hasilnya. Dan kelemahannya yaitu baterainya yang tadi itu, karena ada 4 di sini sekitar 6 volt. Nah, ketika kita pakai tuh seperti ini paling bertahan setengah jam juga sudah untung. Ya kalau sudah dipersiapkan seperti template-nya, skenario-nya, skriptan, ketika kita ngomong gak ada salahnya. Ini masalahnya kalau misalnya rekaman stasional, langsung rekam, jadi banyak salah. Belum juga selesai ngambil video, baterainya sudah ngedrop. Ini apalagi kalau tidak dicas seperti itu. Nah itu untuk powernya. Kemudian teman-teman untuk masalah memorinya, nah seperti ini, kecil sekali ya, nih lihat. Nah seperti ini ya. Nah ini memakai ini sudah saya katakan tadi, gambarnya jelas, apapunnya jelas. Cuma ya itu kekurangannya itu tadi, kadang kalau tidak pakai mic eksternal suaranya kurang jernih. Tapi kalau sekali lagi untuk gambar ya jangan ditanya, yang namanya kamera khusus untuk ini ya. Nah itu, jadi tadi untuk memori kita juga harus beli yang besar. Kemudian baterainya ya harus yang bisa dicas. Kalau tidak bisa dicas ya itu tadi harus beli seperti ini, walaupun memang murah, banyak di rekening bersama. Dan posisi ngecasnya ini untuk baterai itu sekitar 60 menit atau 1 jam baru dia bagus kembali. Memang cukup bagus walaupun murah ya ini. Jadi dimasukkan ke power listrik, nanti akan ada display yang melambangkan baterai ini, progress barnya seperti itu ya. Nah itu untuk kamera. Dan standnya sama, dan standnya itu tripodnya itu yang memang bisa digunakan pula oleh HP yang seperti HP ini. Ini adalah tripodnya kamera ini. Hanya itu saja kekurangannya, cepat habis baterainya ya. Apalagi kalau pakai ambil gambar, ambil video seperti itu. Kalau gambar luar biasa. Jadi itulah kekurangan kelebihannya. Jadi dalam masalah ini saya bukan membahas masalah ini alat bagus, kualitasnya gimana, bukan. Ini adalah hanya untuk efektif dan efisien.
Jadi sebetulnya bukan hanya cukup efektif, yang terpenting adalah efisiennya ini. Nah kalau masalah untuk nanti ini HP, semua teman-teman sudah kita HP itu semua punya, dan kelebihannya daripada ini kita menggunakan baterainya sudah ada di dalam, kemudian di casnya juga mudah sekali ya, dimana saja seperti itu, dan alatnya hanya cuma butuh charge-nya saja, ditancapkan langsung sudah mengisi. Nah ini kelebihannya, hanya kalau dibanding itu kualitas gambarnya jelas ya masih bagus ini, karena memang ini kameranya peruntukan khusus untuk kamera baik ngambil gambar ataupun video. Dan masalah HP ini kelebihannya apa? Semua all in one di sini, makanya disebut smartphone kan. Jadi sudah cukup cerdas di sini ada. Selama saya konten di YouTube saya menggunakan HP, dan untuk standnya, untuk berdirinya apabila dimanapun ya gampang, yang penting bisa nyangkut, posisi pas, tidak jatuh, kita bisa pergunakan. Nah lebih praktisnya lagi, saya menggunakan ini gimbal, dan kalau ditanyakan asik mereknya apa, nggak usah lah ya, lihat aja gambarnya, nanti cari di rekening bersama juga banyak. Harganya berapa kan asik, murah. Ini itu di bawah 200 ya. Saya beli cuma 130 kalau nggak salah berapa, tapi ini kuat ya, sering jatuh, sering gimana. Jadi bisa dipegang, bisa dipanjangkan seperti ini. Jadi saya rasa ini untuk YouTuber pemula banget, sudah punya HP sama ini udah cukup ya. Selesai, udah itu saja dulu. Jadi bisa dijauhkan seperti ini. Dan ini bukan yang otomatis seperti teman-teman punya, bisa bisa lengok gimana pun bas, ini enggak. Jadi ini benar-benar kaku. Ya harganya pun kan murah ya seperti itu. Tapi sekali lagi ini untuk YouTuber pemula ya sangat cocok sekali. Nggak usah yang mahal-mahal. Dan saya punya ini kamera ini yang DSLR ini ya memang bukan sengaja beli untuk jadi YouTuber. Bukan, ini saya waktu itu kerja, ya memang saya hobinya di desain dan gambar ya, jadi ini ya dikasih di tempat pekerjaan, alhamdulillah. Ini makanya terima kasih yang udah ngasih kamera buat saya. Jadi begitu dipakai sama saya untuk konten dan lain sebagainya, yaitu efektif ya, efektif. Tapi tidak efisien kalau untuk ngambil gambar video, karena apa? Itu tadi baterainya cepat habis ya teman-teman. Dan ini harus pakai extra mic, jadi cukup ribet juga. Extra mic itu extra mic tambahan, seperti ini. Nah ini ya teman-teman, extra mic ini jenis micnya adalah condenser mic, jadi sangat sensitif, dan ada semacam amplifier di sini teman-teman. Ada variabel walaupun satu ya untuk volume, tetapi sudah include ada bass, treble, sama volumenya sudah bersatu di sini. Jadi kadang-kadang kalau over volumenya ada semacam gaung begitu kayak echo gitu ya. Jadi jangan terlalu besar tapi kecil. Ini sungguh sangat sensitif. Mereknya apakah asik, saya nggak bisa bilang merek ya. Banyak di rekening bersama dan murah teman-teman. Kalau memang ingin beli ini murah sekali. Jadi kalau tidak salah saya beli ini 160 sekian ya ini. Nah ini saya gunakan ketika saya pakai kamera ini, ataupun ketika saya gunakan ini dengan komputer ketika saya memberikan tutorial misalnya dengan PowerPoint ataupun tangkap layar kamera. Ketika tutorial saya memberikan teknik atau tata cara editing video, jadi saya menggunakan mic ini. Kemudian teman-teman untuk lighting, yang namanya lighting itu untuk pencahayaan baik untuk foto ataupun video itu sangat penting teman-teman. Dan ini bukan berarti jelek lagi ya, ini lumayan ya. Dan murah juga, ini di bawah 150 saya beli. Besar diameternya ini kalau tidak salah ini 30 cm, dan ini bisa disimpan untuk HP teman-teman di sini. Misalnya seperti ini nyimpennya. Jadi praktis sekali, lihat teman-teman seperti ini. Jadi tinggal kita tarik ya. Nah, ini seperti ini. Jadi kita bisa diputar-putar kemana saja arahnya. Nah, seperti itu. Tapi ini tidak saya gunakan untuk stand kamera, karena untuk pencahayaan kalau saya pikir dengan ini ketika kamera disempit di sini cukup mengganggu. Jadi tetap cukup kita menggunakan ini ya, cukup seperti ini masangnya, begitu ya. Nah seperti itu. Kalau ingin jauh misalnya bisa seperti ini. Dan kalau misalnya kita mau berbicara di sini ya tinggal kameranya dibalikan ke arah depan. Kemudian kalau kita mau berbicara terus tidak ada yang pegang ya tinggal kita buka ininya. Dan ini cukup efektif, saya pakai itu sampai 3 meter masih bagus ya. Jadi ketika saya berbicara mic ditangkap oleh ini responnya masih cukup bagus.
Oh iya, dan ini bisa diputar-putar ya, bisa posisi landscape dan bisa posisi potret seperti ini. Jadi teman-teman kalau misalnya mau buat video short, jadi cukup seperti ini. Jadi begitu teman-teman ya, pengalaman saya hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kepada YouTuber pemula khususnya yang baru mulai nge-YouTube, tidak usah banyak pertanyaan, alatnya seperti apa, alat editing videonya seperti apa. Ya sudah, punya HP, beli ini aja satu. Itu buat stand kamera ketika kita mau berbicara. Jadi itu saja teman-teman. Dan untuk editing video kan di HP juga sudah banyak ya, seperti Master dan lain sebagainya. Untuk dengan menggunakan komputer, teman-teman karena suka ada mengeluh kalau editing video kita harus memerlukan RAM yang sangat besar. Iya memang, tapi sekarang semakin teknologi kesini semakin berkembang, jadi banyak editing video yang hanya memerlukan kapasitas RAM sedikit, dan saya sudah praktekkan. Jadi kita untuk YouTuber pemula dengan laptop yang biasa sudah gunakan saja Camtasia ya. Sudah ada beberapa versi, banyak sekali. Saya menggunakan masih Camtasia 9. Dan apabila teman-teman kesulitan untuk mencari Camtasia ya, memang ada untuk website yang resminya, tetapi bentuknya trial. Dan ini apabila teman-teman ingin misalnya membeli kemudian bisa digunakan yang murah ya, ada lagi-lagi di rekening bersama. Silakan teman-teman dibuka aja di HP ya, dicari, searching, nanti cari yang termurah, jadi banyak sekali. Hanya saja bedanya ketika kita nanti setelah bayar kemudian dikirimnya itu via Google Drive, jadi kita ngedownload dari Google Drive atau dari email. Jadi itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian ini. Itu semua hanya keterbatasan Kang Asik. Sekali lagi bersama Kang Asik, apapun masalahnya, apapun yang merintangi kita ingin menjadi YouTuber pemula, ya sudah, asikin saja. Mudah-mudahan semua sehat dan tentunya salam buat keluarga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.